Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Reza Ramadhansyah, NIM 1910211099 dari FKUPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi dari tugas patologi anatomi, yaitu mengenai asistensi lab activity patologi anatomi FKUPN PJ, di mana di sini saya akan membahas mengenai salah satu penyakit yang berada di dalam blok endokrin dan metabolisme, yaitu di sini penyakit adenomatous goiter atau biasa disebut juga thyroid adenoma. Oke, baik, di sini izinkan saya untuk menjelaskan, di mana untuk penjelasan kali ini itu nanti saya akan membahas mengenai soal di mana nanti akan diberikan kasus terlebih dahulu dan nanti akan dibahas satu persatu mengenai kasus yang telah diberikan. Di mana di sini pada soal ditemukan bahwa di kasus datang seorang wanita berusia 50 tahun ternyata memiliki perbesaran massa atau tumor di depan regio anterior dari lehernya. Dan di sini ditemui bahwa tumornya itu membesar dengan secara perlahan kurang lebih 4 tahun ke belakang dan sekarang sampai saat ini sudah mencapai ukuran bola tenis. Nah, lalu pasien juga melaporkan tidak ada gejala lain. Pada hasil laboratorium itu ditemukan bahwa free TM3 dan T4 dari pasien ini masih normal, namun untuk TSH serumnya itu meningkat. Lalu di sini untuk pemeriksaan makroskopiknya, pasien ditemukan bahwa di sini ditemukan bahwa kelenjar tiroid dari pasien ini membesar dan tidak simetris. Lalu ternyata ketika dilakukan pemotongan ditemukan adanya nodul yang dia ini tidak beraturan dan juga ketika dilihat berisi cairan berwarna coklat serta ditemukan adanya fluid gelatin. Nah, lalu juga pada kelenjarnya tersebut ditemukan bahwa nodulnya ini sedikit kasar dan ditemukan juga ada beberapa daerah yang mengalami fibrosis serta adanya kistik. Lalu secara mikroskopik ditemukan bahwa adanya folikel-folikel dengan bentuk dan ukuran yang bervariasi seperti itu. Lalu ditemukan juga masih adanya epitel kuboid yang membatasi di tepi. Lalu juga ditemukan adanya massa berupa massa koloid di lumen dari folikelnya. Maka dari itu, saya akan membahas satu persatu, di mana di sini dari soal yang sudah dibahas, maka di sini ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab selanjutnya, yaitu yang pertama, apakah diagnosis dari kasus tersebut, lalu yang kedua, bagaimana patogenesis dan patofisiologi dari kelainan tersebut. Yang ketiga, nanti akan menerangkan secara singkat mengenai kelainan berupa dari manifestasinya, gejala, etiologi, faktor risiko, komplikasi, dan prognosis. Lalu yang keempat, akan dibahas juga mengenai gambaran makroskopik dan mikroskopik dari kelainan yang nanti akan dibahas. Oke, baik, di sini kita akan lanjut ke pertanyaan yang pertama, di mana pertanyaan yang pertama di sini yaitu apakah diagnosis dari kasus tersebut. Oke, untuk dapat melakukan diagnosis, maka dokter akan melakukan anamnesis terlebih dahulu, di mana di sini anamnesis ini tadi wanita berusia 50 tahun datang dengan keluhan utama adanya perbesaran massa di leher bagian anterior bawah, di mana di sini ketika pasien datang dengan adanya massa di bagian leher anterior bawah, maka dokter masih dapat memiliki kecurigaan yang luas. Itu mungkin bisa saja perbesarannya karena pembesaran KGB atau adanya struma, atau mungkin adanya tumor atau keganasan di organ-organ leher, mungkin keganasan pada laring, trakea, atau tiroid. Lalu dari riwayat penyakit sekarangnya, ternyata masanya ini membesar secara perlahan sejak 4 tahun dan sekarang sudah seukuran bola tenis. Dan pasien tidak mengeluhkan gejala spesifik lainnya, sehingga apabila memang ini dikaitkan dengan struma, maka kemungkinan besar struma yang terjadi pada pasien ini merupakan struma yang ke arah non-toksik. Oke, lanjut. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan penunjang di sini dilihat secara makroskopik, mikroskopik, dan hasil labnya bahwa makroskopiknya ini ditemukan kelenjar tiroid ini membesar secara tidak simetris, dan setelah dipotong ditemukan adanya nodul irreguler yang berisi cairan coklat dan ditemukan koloid gelatin. Lalu ditemukan juga bahwa kelenjarnya ini bernodul kasar dan terdapat daerah fibrosis serta adanya juga perubahan pada kistik. Secara mikroskopik ditemukan adanya folikel bervariasi dalam ukuran dan bentuk, lalu dilapisi oleh sel epitel kuboid normal. Nah, di sini juga ditemukan bahwa massa koloid di mikroskopik itu pada
ada berada di lumennya, dan parenkim tiroidnya ini terdiri dari struma fibrokolagen yang tampak normal. Di mana di sini dari hasil labnya itu dilihat bahwa di sini untuk hasil dari T3 dan T4 ini masih normal, dan sementara untuk thyroid stimulating hormonnya itu di dalam serum mengalami peningkatan. Di mana di sini ketika hasil lab T3 dan T4-nya itu normal, maka di sini kita lebih dapat mengarahkan bahwa memang terjadi perbesaran kelenjar tiroid, namun di sini strumanya itu pasti non toksik. Kenapa? Karena di awal pasien tidak memiliki gejala-gejala hipotiroid maupun hipertiroid dan tidak ada peningkatan hormon. Maka dari itu, dari hasil keseluruhan anamnesis dan pemeriksaan lab, maka dokter mendiagnosis bahwa pasien ini mengalami adenomatous goiter. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua, di mana di sini pertanyaan yang kedua adalah bagaimana patogenesis dan patofisiologi dari kelainan tersebut. Di mana di sini patogenesis dari thyroid adenoma atau adenomatous goiter adalah sebenarnya berangkat dari etiologinya, di mana di sini etiologinya itu sebenarnya disebabkan oleh berbagai macam faktor atau multifaktorial, di mana di sini faktor pertamanya bisa jadi karena secara genetik, adanya genetik marker dari tiroglobulin atau MNG1 atau gen-gen lainnya, dan biasanya itu paling banyak terjadi pada wanita. Nah, untuk faktor sekunderinya itu bisa saja karena low iodine intake, merokok, lalu adanya beberapa obat-obatan yang mengaruh, di mana dari etiologi tersebut nanti akan menyebabkan TSH-nya ini, atau yang pertama itu nanti akan menyebabkan koloid atau kelenjar tiroidnya itu mengalami disfungsi sehingga tidak mampu untuk mensekresikan hormon T3 maupun T4 seperti itu. Nah, ketika kadar T3 dan T4 di darah rendah, maka akan merangsang kelenjar pituitari bagian anterior untuk mengeluarkan TSH gitu, sehingga nanti TSH-nya itu akan tinggi. Dan TSH yang tinggi ini nanti akan menyebabkan kelenjar tiroid mengalami hiperplasia gitu, mengalami hiperplasia sehingga nanti akan membentuk nodul-nodul, dan bahkan nanti apabila sudah sangat progresivitas jauh bakal sangat besar seperti itu. Kemudian di sini juga bisa dilihat bahwa terjadi hiperplasia, lalu ada juga salah satu faktornya itu yaitu adanya gangguan pada metabolisme dari iodin, sehingga akan terjadi perubahan pada saat melakukan sintesis hormon, sehingga nanti akan menyebabkan proliferasi dari sel-selnya meningkat dan akan menyebabkan adanya multinodular goiter. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan nomor 3 ini, terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut, baik dari manifestasi gejalanya, etiologi, faktor risiko, komplikasi, dan prognosis. Di mana di sini ada adenomatous goiter itu secara definisi adalah adanya benigna atau massa yang masih benigna di glandula tiroid seperti itu. Di mana di sini massa ini dapat berupa inaktif atau aktif gitu. Dikatakan aktif apabila ternyata adenomanya itu mengalami peningkatan hormon, sehingga hormon itu meningkat dan akan menyebabkan toksik bagi tubuh, sehingga biasa disebut sebagai toxic thyroid adenomas. Nah, tapi biasanya sebagian besar kasus thyroid adenoma ini bersifat asimptomatik sehingga tidak toksik. Oke, lanjut. Di sini untuk epidemiologinya sendiri, biasanya thyroid adenoma ini paling banyak itu sebagai solitary thyroid nodule, dan dia ini paling banyak di wanita, dan ketika dilakukan autopsi, insidensi dari thyroid ini ternyata 3% dan 4,3% secara respektif. Dan juga insiden dari thyroid adenoma ini lebih tinggi dulu di masa lalu. Biasanya paling banyak juga disebabkan oleh daerah-daerah yang biasanya itu mengalami defisiensi iodin, atau biasanya disebut juga endemic goiter. Nah, untuk faktor risiko dan etiologinya ini sebenarnya tadi etiologinya sudah disebutkan bahwa biasanya itu faktor terbesarnya adalah faktor dari lingkungan, di mana faktor lingkungan terbesarnya itu terjadi defisiensi iodin. Sementara untuk faktor genetiknya itu adanya mutasi dari gen BRAF, RET, KRAS, dan yang lain-lain seperti itu. Di mana di sini juga sudah dilihat bahwa ada juga faktor-faktor seperti obat, lalu ada lainnya. Lalu untuk komplikasinya sendiri, apabila di sini perbesaran itu diikuti oleh peningkatan hormon atau hipertiroid, biasanya akan ditemukan simptom-simptom hipertiroid seperti lemah, berkeringat, tremor, palpitasi, dan rasa gelisah. Dan juga bahkan pasien dapat mengalami
dyspnea, lalu adanya perubahan suara, bahkan juga dapat mengalami perubahan atau kelainan atau kesusahan untuk menelan dikarenakan adanya kompresi pada trakea atau esofagus dikarenakan adanya massa di leher. Nah, untuk prognosisnya sendiri dikarenakan di sini masih masa yang benigna, maka biasanya prognosisnya masih bagus. Namun 20% posibilitasnya ini dapat menuju ke dalam maligna atau keganasan. Seperti itu. Yang keempat, bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik dari kelainannya, di mana secara dari gambaran makroskopiknya di sini dilihat bahwa biasanya ini kelenjar tiroid itu membesar dan tidak simetris. Bisa dilihat di sini bahwa lobus di bagian dekstranya itu lebih besar daripada sinistranya. Nah, setelah dipotong, biasanya di sini ditemukan adanya nih cairan-cairan coklat dan biasanya ditemukan adanya koloid-koloid atau suatu struktur yang kental terbentuk dari gelatin. Nah, biasanya di sini kelenjar bernodulnya kasar dan terdapat daerah-daerah yang mengalami fibrosis dan perubahan-perubahan di kistiknya. Nah, untuk tampilan mikroskopiknya di bawah mikroskop, ini bisa ditemukan adanya folikel yang bervariasi ukurannya. Bervariasi, dan tapi masih dilapisi oleh epitel kuboid normal, dikarenakan di sini masih benigna gitu, belum adanya displasia dari sel-selnya. Karena biasanya kalau misalkan ganas itu, selnya sudah variatif. Sementara di sini masih satu jenis homogen, yaitu epitel kuboid normal. Nah, biasanya massa koloidnya itu hadir di dalam lumen folikel karena tadi inaktif, dan juga yang terakhir biasanya parenkim tiroid ini ditemukan adanya stroma fibrokolagen yang masih tampak normal. Oke, baik. Mungkin sekian dari saya. Di sini referensinya itu ada dari NCBI. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.